Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik kembali di SMK Merdeka Bandung. Ya, tentunya kali ini kalian bersama dengan saya, Lani Widya Astuti, dalam masa pengenalan lingkungan sekolah. Tentunya di kampus SMK Merdeka Bandung pada tahun pelajaran 2020-2021. Nah, tema MPLS kali ini adalah sebagai langkah awal untuk mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berkarakter unggul, mandiri, dan kompeten di sekolah juara. Tentunya adik-adik semua masuk ke SMK Merdeka ingin menjadi siswa-siswi yang juara kan? Nah, makanya kalian tidak salah masuk SMK Merdeka juara. Baik. Adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai keluarga sadar hukum. Dan pada kesempatan kali ini juga kita telah kedatangan narasumber. Kebetulan narasumber kali ini itu adalah salah satu staf kesiswaan di kampus kita tercinta, di kampus SMK Merdeka Bandung, yaitu Bapak Septian Ramdhani SPD. Nah, namun sebelum kita memanggil Bapak Septian, ya, tentunya adik-adik harus bersiap-siap untuk menyiapkan LK atau lembar kerja yang sudah dipersiapkan oleh panitia MPLS tentunya. Nah, baik adik-adik, sebelum kita panggil narasumber kita kali ini, silakan adik-adik saksikan video terlebih dahulu. Check it out. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap negara maju memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Sangat sulit membangun kesadaran hukum kalau tidak dimulai dari masyarakat, salah satunya dari kelompok pelajar. Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi pertama di tingkat nasional yang menggagas kegiatan pembinaan kesadaran hukum dan HAM di kalangan pelajar. Saya Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat melalui kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah, mengajak para pelajar seluruh Jawa Barat, mari kita disiplin waktu, tingkatkan kesadaran hukum dan HAM, terus tumbuhkan karakter pelajar Jawa Barat melalui Jabar Masagi yang inovatif, kreatif, dan kolaboratif untuk mewujudkan Jawa Barat yang juara lahir dan batin. Untuk itu, ayo semuanya bergabung menjadi bagian dari Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik sudah melihat videonya kan, tayangan videonya. Nah, kurang lebih mungkin yang namanya sadar hukum ya, karena judulnya kita sadar hukum, tentunya adik-adik ada sedikit banyak yang dapat kita ambil dari tayangan video yang tadi. Nah, kali ini saya sudah bertemu dengan atau sudah bertatap muka langsung dengan staf kesiswaan di kampus SMK Merdeka Bandung ini. Nah, ini adalah Bapak Septian Ramdhani SPD. Bapak, selamat datang Bapak. Terima kasih. Ya, oke. Sebelum kita ke materi Bapak ya, izinkan saya untuk mengingatkan adik-adik untuk menyiapkan lembar kerja, ya, untuk menyiapkan lembar kerja untuk mereka persiapkan. Barangkali nanti Bapak akan memberi tugas atau memberi sesuatu terhadap adik-adik kita gitu ya. Jadi silakan adik-adik sebelum materi kita dimulai, silakan adik-adik siapkan lembar kerja yang akan yang akan dibuatkan nanti ketika Bapak memaparkan tentang materi apa saja yang akan dijelaskan oleh beliau. Nah, tapi tetap adik-adik jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap di rumah saja, tetap selalu menjaga kesehatan dan menggunakan APD. Jangan lupa cuci tangan, jangan lupa menggunakan hand sanitizer ya. Begitu. Oke. Bapak, sebelum Bapak memulai dengan materi, silahkan mungkin Bapak ingin memperkenalkan diri dulu. Bapak tentunya kalau istri satu ya Pak ya? Masih satu Bu. Alhamdulillah, tentunya bukan saya ya Pak ya? Oh, iya. Silakan Bapak untuk memperkenalkan diri dulu Bapak. Ya, perkenalkan nama saya Septian Ramdhani. Saya sebagai staf kesiswaan di SMK Merdeka Bandung. Saya beralamatkan di Jalan Muhammad Toha, belakang Polsek Regol, Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, dan saya baru punya istri satu dan anak satu.
Terima kasih, Bu. Alhamdulillah. Nah, terhadap siswi berarti sudah tidak ada kesempatan lagi ya Pak ya. Tidak. Alhamdulillah Bapak. Baik, Bapak sebelum kita ke materi, tentunya SMK Merdeka punya jargon Bapak ya, yang ini sudah berkali-kali kita ucapkan ya Pak ya, tetapi ya ini akan menjadi penyemangat kita mungkin ya Pak, tentunya adik-adik kita yang berada di rumah. Nah, jargonnya begini Pak, ketika saya bilang pengen juara, nah Bapak jawab SMK Merdeka Bandung tempatnya, seperti itu Bapak ya? Siap. Ya, baik, terima kasih, kita coba ya Pak ya. Pengen juara? SMK Merdeka Bandung tempatnya. Alhamdulillah. Baik, Bapak kita mulai saja mungkin ya Pak ya ke materi yang pertama. Tentunya Bapak di SMK Merdeka ini sebagai staf kesiswaan banyak banget ya Pak kayaknya peraturan-peraturan di SMK Merdeka yang harus kita laksanakan. Tentunya ini untuk kedisiplinan terhadap diri kita sendiri gitu ya Pak ya. Nah, namun yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran hukum itu apa aja sih Pak kira-kira faktor-faktornya? Ada beberapa poin bagi seseorang untuk faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum. Di antaranya adalah reward dan sanksi, Bu. Nah, reward dan sanksi itu yang mungkin khususnya bagi di kalangan anak remaja yang menjadi pokok faktor yang paling berpengaruh bagi mereka melakukan atau menuruti hukum yang ada, baik itu di suatu tempat mereka berada atau di luar. Mereka lebih cenderung satu ingin menuruti hukum itu karena ingin, yang kedua karena takut gitu. Jadi ketika anak-anak remaja itu ditanya mengapa kamu melakukan hal yang baik, karena saya ingin. Yang keduanya mengapa kamu tidak melakukan sesuatu yang tercela, karena saya takut. Itu yang faktor utama. Yang kedua yang paling umum adalah faktor pengetahuannya. Kadang orang-orang atau masyarakat melakukan suatu tindakan kesalahan itu dikarenakan tidak tahu dengan aturannya. Nah, itu faktor yang kedua, karena faktor ketidaktahuan atau faktor ilmu. Jadi yang paling berpengaruh menurut saya di dalam kesadaran hukum adalah satu reward dan sanksi, yang kedua adalah faktor ilmu. Makanya ketika katakanlah kita di sini sangat jelas terpampang tata tertib sekolah. Mengapa demikian? Karena agar para siswa-siswi itu tahu apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang boleh dilakukan saat berada di SMK Merdeka ini. Begitu, Bu. Berarti itu ada perbedaan ya Pak ya antara reward dan hukuman atau reward dan punishment, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kehidupan bermasyarakat seperti itu ya Pak. Nah, tentunya ketika tadi ada kesadaran gitu ya, karena ada rasa takut punishmentnya itu, kira-kira nih Pak, tadi Bapak sudah menyebutkan adanya sanksi bagi siswa-siswi yang melanggar peraturan tata tertib sekolah karena kita berada di lingkungan sekolah. Nah, kira-kira nih Pak boleh sebutkan kira-kira apa saja sih yang menjadi apa tata tertib atau hal apa yang menjadi ketidakbolehan tadi yang tidak boleh dilaksanakan di SMK Merdeka, karena tentunya kita takut dong terkena punishment apalagi di lingkungan sekolah baru gitu ya buat anak-anak kita yang baru ini. Untuk katakan tata tertib, terutama tata tertib dulu dari mulai tata tertib yang paling mudah dan sampai nantinya jika tidak menuruti itu adalah pelanggaran yang paling berat. Di antaranya tata tertib yang pertama adalah berpakaian rapi saat memasuki wilayah SMK Merdeka Bandung dan memakai pakaian yang sudah ditentukan di SMK Merdeka Bandung. Contoh misal jika hari Kamis memakai batik, maka mesti memakai batik. Jika 1 kali atau 2 kali kita masih dengan hukuman yang rendah. Jika yang ketiga kali tidak menuruti, itu bisa dipulangkan. Itu bisa dipulangkan. Itu masih dalam sebenarnya kategori taraf pelanggaran yang rendah, Bu. Nah, yang beratnya di antara pelanggaran yang berat di sekolah kita ini bisa sampai dikeluarkan. Apa mungkin suatu pelanggaran yang berat? Satu,
ketahuan membawa barang haram, narkotika dan sejenisnya. Yang keduanya membuat video asusila baik itu diri sendiri walaupun tidak disebar. Apalagi ketahuan jika disebarkan. Itu sudah pasti tanpa pemanggilan orang tua, walaupun dalam taraf hukum yang lainnya, dalam tata tertib yang lainnya, katakan seperti ketahuan merokok, itu pasti dipanggil orang tua dulu 1 kali 2 kali, atau tidak menuruti tata tertib diantaranya tidak masuk sekolah lebih dari 3 kali, orang tua pasti dipanggil 1 kali 2 kali, maka ketiga kalinya mungkin akan ada surat perjanjian. Begitu Bu. Ya, tentunya kalau di Merdeka kayaknya nggak ada ya Pak untuk yang menggunakan narkoba atau asusila, itu sampai sekarang saya rasanya belum pernah dengar ya Pak ya. Ya, itu kan contoh Bu, karena tata tertibnya harus ada. Iya, tata betul. tertibnya, maksudnya saya sebutkan itu tata tertibnya ada. Iya. Jadi jika sampai melakukan itu maka Iya. dampaknya seperti itu, hukumnya tetap harus ada, karena kalau tidak dicantumkan tata tertibnya, nanti itu ketahuannya adalah bahwa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum itu adalah ilmu. Nah, jadi Ya. disebut saya sebutkan Jadi, gitu. jangan coba-coba melakukan hal-hal yang seperti itu, karena punishment-nya itu bukan lagi pemanggilan orang tua, tetapi langsung cut dari kampus ya Pak ya. Wah, lumayan ngeri juga. Jadi adik-adik tetap stay di rumah, tetap jaga kesehatan. Ya, tadi sudah dipaparkan apa saja hal-hal yang boleh dilakukan di SMK Merdeka, apa saja yang tidak boleh dilakukan di SMK Merdeka. Ya, sambil adik-adik menyaksikan paparan atau mendengarkan paparan dari Pak Septian ini mengenai kesadaran hukum, adik-adik jangan lupa tetap cuci tangan, pakai sabun. Jangan lupa juga menggunakan APD lengkap, APD ya seperti masker dan lain sebagainya. Baik, Bapak, tentunya Bapak sebagai orang kesiswaan ya yang menggenjot terus kedisiplinan di SMK Merdeka. Gimana sih Pak caranya supaya kita selalu taat hukum, ya paling enggak tidak melanggar hal-hal yang tidak diperbolehkan di sekolah, di kampus SMK Merdeka ini Pak? Agar kita selalu taat akan hukum, kita bayangkan saja apa tujuan kita datang ke sekolah ini. Karena saya tekankan, melanggar hukum itu membuat hidup kita tidak nyaman. Dimanapun itu, dimanapun kita berada, saat kita melanggar aturan yang ada di tempat itu, maka saat kita ada di tempat itu membuat kita tidak nyaman. Jadi bayangkan ketika adik-adik akan melanggar suatu hukum di suatu wilayah, khususnya di sekolah ini, maka dapat dipastikan perasaan kita dan gerak-gerik kita itu tidak akan nyaman. Makanya makanya jika ingin nyaman dimanapun berada, tolong taati peraturannya, taati hukumnya. Begitu Bu. Karena yang namanya hukum itu ada hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis. Justru hukum yang tidak tertulisnya ini yang akan selalu menghantui hati kita, begitu ya Pak ya. Baik adik-adik, sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya, silakan adik-adik buka lembar kerjanya, isi LK-nya, siapkan LK-nya yang sudah disiapkan oleh panitia MPLS. Hai adik-adik peserta didik baru, selamat datang dan selamat bergabung di SMK Merdeka Bandung. Semoga adik-adik bisa nyaman bersekolah di SMK Merdeka Bandung dan juga bisa menggunakan fasilitas yang ada ini dengan baik. SMK Merdeka merupakan sekolah adiwiyata dan sekolah sehat. Maka dari itu kita tetap menjaga kebersihan lingkungan sekolah ini. Mari kita tingkatkan kedisiplinan, kreativitas, inovasi, cinta terhadap lingkungan, akhlak mulia, berkarakter unggul, mandiri, dan kompeten di sekolah juara. Walaupun sedang berada di masa pandemi COVID-19, kita harus tetap semangat belajar di rumah. Dan jangan lupa jaga kesehatan dan kebersihan. Juga selalu menggunakan masker jika keluar rumah. Wajib mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Pengen juara? SMK Merdeka tempatnya. SMK Merdeka desa. Baik, ketemu lagi dengan kami. Ada saya di sini sebagai pembicara dan Pak Septian sebagai narasumber kita tentang kembali lagi tentang sadar hukum, keluarga sadar hukum. Baik Bapak, pertanyaan yang berikutnya, kira-kira apa saja sih hukuman yang diberikan oleh pihak sekolah terhadap siswa-siswinya apabila
siswa-siswinya itu melanggar aturan sekolah, Pak, setelah tadi Bapak memaparkan tentang aturan-aturan yang ada di sekolah kita? Untuk jenis hukuman itu tergantung Bu pelanggarannya. Ada pelanggaran mungkin yang ringan dan pelanggaran yang berat. Di antara pelanggaran yang ringan seperti apa? Misalkan kesiangan. Kesiangan 1 kali masih kita peringati. Kesiangan 2 kali kita berikan hukuman tertulis. Kesiangan yang 3 kali kita akan panggil orang tua. Ditanyakan, maksud dipanggil orang tua itu kenapa dipanggil orang tua? Ditanyakan kenapa anaknya selalu kesiangan. Sama pun seperti tidak sekolah. 1 kali kita kasih peringatan jika tanpa alasan. Yang 2 kali kita kasih surat peringatan. Yang 3 pasti dipanggil orang tua. Adapun untuk pelanggaran yang bersifatnya itu berat, yang mudah-mudahan akan selalu tidak ada karena sampai saat ini belum ada, cuma sudah tertera di tata tertib itu seperti masuk gangster, Bu. Nah, itu masuk gangster, termasuk geng motor itu, gitu ya, ya, Bu, ya? Masuk geng motor itu adalah salah satu pelanggaran yang cukup berat. Dan jika ketahuan siswa atau siswi SMK Merdeka mengikuti geng motor dan ketahuan apalagi sampai ketangkap polisi, maka itu akan ada pemanggilan orang tua dan hukuman yang paling mungkin sangat tidak diinginkan adik-adik adalah dikembalikan kepada orang tuanya, Bu. Pembinaan lagi dengan orang tua antara pihak sekolah dan pihak orang tua seperti itu ya. Baik adik-adik, itulah salah satu beberapa pertanyaan yang sudah kita jawab oleh Bapak Septian. Kembali lagi saya ingatkan bahwa masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun pelajaran 2020-2021 memiliki tema yaitu sebagai langkah awal mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, berkarakter, unggul, mandiri, dan kompeten di sekolah yang juara. Tadi Pak, pengen juara SMK Merdeka tepatnya gitu. Aduh, maaf saya lupa lagi, diulang. Kita ulang ya Pak ya, supaya adik-adik juga mengikuti. Boleh adik-adik mengikuti di rumah untuk menyebutkan jargon SMK Merdeka. Pengen juara SMK Merdeka tempatnya. Nah, berarti adik-adik ini tidak salah ya Pak ya, sekolah di kampus SMK Merdeka ini. Baik, adik-adik jangan lupa, saya tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan adik-adik buka lembar kerja yang telah disiapkan oleh panitia MPLS. Nah, setelah tadi beberapa pemaparan dari Pak Septian ini, silakan barangkali ada yang perlu kalian tulis, barangkali ada yang ingin kalian tanyakan ke Pak Septian, silakan kalian isi di lembar kerja yang kalian miliki. Nah, setelah beberapa pertanyaan tadi dan pernyataan tadi dari Bapak, barangkali ada yang ingin Bapak sampaikan atau pesankan atau apa ya, tanyakan kepada adik-adik kita. Silakan Bapak, pertanyaan apa yang akan Bapak berikan terhadap adik-adik kita seputar keluarga sadar hukum. Pertanyaan ya? Iya, pertanyaan. Boleh. Sekelumit dari tadi yang Bapak paparkan tentang hukum, Bapak hanya ingin tahu sejauh apa pengetahuan kalian tentang hukum atau apa yang kalian ketahui tentang hukum. Segitu Bu, terima kasih. Oke, baik. Jadi intinya yang Pak Septian tanyakan, apa sih pengertian dari hukum itu sendiri ya, setelah tadi Bapak memaparkan baik itu peraturan di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Baik, Pak Septian barangkali ingin memberikan arahan terhadap adik-adik atau ajakan untuk tetap semangat meskipun kita sekolahnya online ya Pak ya, daring, tetapi pesan apa yang ingin Bapak sampaikan terhadap adik-adik di rumah meskipun dalam pembelajaran daring. Silakan Bapak. Oke, kepada adik-adik yang masih tetap belajar di rumah harus tetap selalu semangat, karena sekali lagi ilmu itu tidak didapat dengan mudah, tidak didapat dengan kita berleha-leha dimanapun tempatnya. Oleh karenanya meskipun kalian di rumah tetap semangat untuk mencari ilmu. Terima kasih Bu. Tetap semangat mencari ilmu. Nah, tapi di masa pandemi ini jangan lupa juga tetap menjaga kesehatan, tetap pergunakan APD lengkapnya, jangan lupa pakai masker. Baik, Pak Septian, ternyata waktu kita sudah habis. Terima kasih Bapak untuk pertemuan kita kali ini. Kita cukupkan kegiatan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.